Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra Hemawan dari kelas IT 4203 dengan NIM 13031-874 Fakultas Informatika Telkom University. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh dosen pengampu Pak Gede Agung Ari Wisdiawan. Berkenaan dengan video ini akan terdapat 11 video atau 11 materi mengenai basis data lanjut yang berawal dari query processing hingga loss protocol. Untuk itu, selamat menonton dan semoga dapat bermanfaat. Konsep ACID atau ACID dalam DBMS. Nah, apa itu ACID ini atau ACID ini? Mari kita lihat video selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi ada konsep, ACID konsep. Jadi a transaction is a single logical unit of which access and possible modifies the content of database. Transaction and access data using read and write operation in order to maintain consistency in a database. Before and after transaction, certain properties are followed. These are ACID properties. Jadi, sebuah transaksi dalam single logical unit akan bekerja dan akan melakukan modifikasi konten terhadap database, ya kan? Dan akses tersebut berupa read dengan write dari data tersebut. Jadi, saat mengakses tersebut kan kemungkinan kita akan mempengaruhi dari konsistensi dari sebuah database tersebut sebelum dan sesudah transaksi. Nah, dan kemungkinan bakalan ada kesalahan kan, makanya untuk mengatasi kesalahan tersebut dibutuhkan dengan ACID ini. Di konsep ACID ini sebetulnya ada singkatan dari yang pertama ada atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Oke, lanjut ya. Yang pertama ada atomicity. Jadi atomicity itu mengacu pada kemampuan database bagaimana menjamin bahwa baik semua bagian transaksi dilakukan atau tidak sama sekali. Jadi jika salah satu bagian dari transaksi gagal, seluruh transaksi akan gagal. Jadi atomicity ini kan memberikan jaminan bahwa transaksi ini dapat dilakukan dengan benar dan baik. Kan kalau misalnya ada yang gagal, ya pasti semuanya akan gagal. Jadi tidak ada yang dinamakan dengan konkurensi nantinya. Atomicity, each transaction is considered as one unit, either run and completion is not executed at all. It involve the following two operation. Jadi di dalam atomicity ini kan ada dua operasi. Yang pertama abort, yang mana jika transaksi dibatalkan, perubahan yang ada di database itu tidak akan dilihat. Jadi kalau misalnya udah sekali dibatalkan ya pasti tidak akan ada perubahan gitu. Terus ada commit. Jadi jika transaksi dilakukan commit, maka perubahan itu akan terlihat dengan jelas. Mungkin kita lebih gampangnya di atomic ini konsepnya itu adalah kita ambil semuanya atau tidak sama sekali gitu, daripada ada kesalahan gitu kan. Oke, semoga dapat dipahami. Terus selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi ini memastikan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai jika terjadi kegagalan. Jadi misalnya kita udah melakukan update data ya kan, R1 ke R2 nih. Terus kalau misalnya kita mau balik lagi ke R1 itu masih bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya di R2 ini ada kesalahan, itu dinamakan dengan konsistensi. Misalnya nih, consistency, this means that integrity constraint must be maintained so the database is consistent before and after transaction. It refers to the correctness of the database, referring to the example above. Jadi dari konsistensi ini berarti kita mengartikan bahwa integrity constraint harus ada juga sebelum dan sesudah transaksi itu. Misal sebelum total before T
equals 500 tambah 200 700 nih. Tapi setelah ini 400 tambah 300 700. Therefore, database is consistent. Consistent occurs in case 1 completes. Yang pertama di complete, tapi yang kedua gagal. As a result, it is incomplete. After transaction must be maintained. Oke, lanjut. Konsisten ini kata kuncinya perlu kita ingat adalah before dan after. Bagaimana itu sebelum dan sesudahnya, apakah masih bisa hasilnya yang sama atau tidak gitu ya. Terus yang ketiga ada isolation. Isolation ini memastikan transaksi yang masih dalam proses dan belum dilakukan atau commit harus tetap terisolasi terhadap transaksi lainnya. Jadi kalau misalnya belum di commit itu harus tetap bisa dijaga gitu dari transaksi lainnya, tidak bisa diganggu. Misalnya nih isolation let x sama dengan 500, y sama dengan 500, consider two transaction t and t double action. Suppose t has been executed at y and then t double action start. As a result, interfering operation to which the action reach correct value of x but incorrect value of y sum compute by Jadi maksudnya pada t action kan udah dapat nih 500, dia tidak konsisten, yang mana hasil yang sebelumnya itu kan dia 450 tambah 00 ini kan sama dengan 450 ini kan, hasil sebelumnya tuh ini, tapi pas di t action ini jadi tambahan 50 kan. Nah, database inconsistent do atau loss 50 unit, jadi ada kehilangan 50 unit sebelumnya. Makanya transaksi itu harus dilakukan isolasi biar tidak bisa di apa namanya matching shop disable only after they have been made to main memory. Isolate ini dapat kita ingat dengan kata kunci you are the one, jadi satu-satunya gitu, tidak bisa dihubungkan dengan yang lainnya gitu. Oke, lanjut. Ada durability. Durability ini ya tentu dengan kaidah artinya juga daya tahan, memastikan data yang telah disimpan atau yang dikomit oleh sistem sebagaimana keadaannya, bahkan jika dalam keadaan kegagalan sistem dari sistem, data yang tersedia dalam tahapan dan keadaan yang benar. Jadi walaupun data itu ada kegagalan dan restart, dan data tersebut masih ada gitu, masih bisa bertahan. Durability, this property ensure that once the transaction has complete execution, the update and modification to the database are stored in our written to disk and they persist even if a system failure occurs. This update now become permanent and stored in non-volatile memory. The effect of transaction are never lost. Jadi walaupun ada sistem failure yang terjadi pada database, tapi update yang ada itu tetap permanen dan tetap dapat tersimpan gitu, dan tidak akan pernah kehilangan database. Jadi durable ini kata kuncinya itu nothing can change, tidak bisa dirubah gitu. Baik teman-teman sekalian, sekian dari video kali ini, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini saya menggunakan referensi dari idbigdata.com dan Geeks4Geeks.org itu sebagai acuan gambar dan materinya, dan tambahan informasi dari Telkom University. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Stay classy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.